Ada pertanyaan apa tidak? Ada. Oh, ada ternyata. Kan sekarang di mana tempat kan banyak online shop ya. Itu ketentuannya ya sesuai syariat seperti apa? Karena kan kadang kalau online shop kan di foto itu mungkin bagus, pas sudah datang mungkin nggak, barangnya kok nggak sesuai di foto. Itu mungkin ketentuannya yang sesuai syariat seperti apa? Ya. Mungkin kita jadi reseller itu kita seperti apa ketentuannya? Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang jual beli online. Baik, tentang jual beli online sebenarnya nanti kita akan ada bahasan tersendiri tentang jual beli online, tapi akan kita sampaikan secara global bahwa dalam jual beli online itu kita harus ini termasuk jual beli dengan sifat. Karena di zaman dulu ketika jual beli itu diantara dengan sifat sapi, umurnya sekian, jantan, bertanduk, gemuk, dan seterusnya. Nah, sementara sekarang itu sifat tersebut bisa dijelaskan diwakili oleh foto. Sehingga ketika kita jual beli menggunakan foto, maka itu namanya jual beli dengan menjelaskan sifatnya itu sama. Kalau di zaman dulu ada jual beli dengan menjelaskan sifatnya. Nah, kalau online dengan fotonya itu sama dengan menjelaskan sifatnya. Tapi fotonya itu bukan katalog, harus foto yang asli. Nah, sekarang biasanya penjual online itu yang difoto adalah katalognya. Apalagi dengan artis yang begitulah. Ketika ya pakai gamis, yang memakai artis gitu kan, yang memakai model, kemudian di tempat yang sedemikian rupa, kameranya kamera jahat, kemudian dengan sedikit gerakan tangan dan melihat ke atas begitu, wah kelihatan indah. Giliran kita yang pakai, wong desa, nong kampung gitu kan, kulit kita juga tidak begitu cerah, lo kok ora podo ya, beda. Jadi beda. Sehingga perlu kalau misalnya dengan sifat ya barang yang asli atau barang yang mewakili, bukan dengan katalog yang sudah melalui editan sedemikian rupa. Sehingga sebenarnya kalau barang tersebut hanya dicantol lewat hanger gitu kan, lalu kemudian difoto mungkin tidak menarik. Barangnya cantol no hanger, difoto itu jual beli online mungkin tidak menarik. Tetapi karena oleh model, kemudian dengan pemandangan yang cukup bagus, acting tangannya juga mungkin actionnya seperti ini atau gimana gitu ya. Ya kan biasanya begitu ya. Nah, sehingga menjadi menarik. Padahal kalau tidak dikasih tangan begini, nah, beli enggak dia kira-kira? Nah, apalagi yang pakai modelnya mungkin agak tua begitu. Kira-kira beli enggak dia? Tempatnya agak surem, kameranya pakai kamera HP saya yang jadul begitu. Sehingga kalau gelap gini enggak kelihatan, kelihatannya cuma hitam gitu. Ya. Sehingga kalau mau jual beli online mencantumkan foto, maka fotonya adalah foto yang asli, kameranya bukan kamera jahat. Nah, karena sekarang ini banyak orang yang tertipu oleh kamera jahat. Jadi yang kamera jahat itu HP apa biasanya? Nah, ya saya tidak mau nyebut soalnya nanti kalau saya nyebut nanti pencemaran nama perusahaan nanti. Jadi HP tertentu itu berbeda dengan HP lain. Kalau HP lain itu asli, kalau HP ini jadi cerah. Atau kamera tertentu itu asli, kamera tertentu itu jadi cerah, atau di pengaturan dibuat cerah, maka itu tidak mewakili barang. Jadi kalau di foto ya foto asli, sehingga orang tidak tertipu. Jual beli sepeda motor, nang fotonya ketok mulus gitu kan, bagus, didatangi jauh-jauh sampai Kulon Progo, tanya-tanya, masuk kemana-mana. Begitu lihat barangnya kok beda, kameranya jahat. Yang kedua, tadi yang pertama jual beli sifat, harus sifatnya sesuai, tidak boleh ada rekayasa. Ini pernah terjadi menimpa tetangga saya. Jadi jual beli bakso. Nah, jadi di jual beli bakso itu bakso 15.000, 50 butir. Wah murah ini, 15.000, 50 butir. Di situ ada sendoknya. Nah, kelihatannya wah ini ukurannya sebesar sendok. Begitu beli ternyata 50 butir itu kecil-kecil, sendok yang dipoto itu sendok bayi. Masya Allah. Ya ini ghaben ini. Ini ghish, ini penipuan. Jadi harus real, jangan rekayasa. Yang kedua, barang itu milik sendiri atau barang itu sudah dikuasai. Tidak boleh jual beli online barangnya tidak dikuasai. Biasanya orang jual beli online itu kalau yang dalam tanda kutip tidak paham tentang ilmu syar'i, barangnya belum dikuasai.
Cukup modal jalan-jalan ke Malioboro, lalu kemudian foto-foto barang. Atau kalau perlu malah pinjem katalognya teman, lalu dipoto-foto, lalu mengatakan barangnya sudah ready, padahal tidak ada barangnya. Begitu ada orang pesan, dia kelabaan nyari barang. Begitu nyari barang, ternyata barangnya tidak ada, lalu dia menghubungi balik customernya. Maaf bang, yang spek itu sekarang sudah habis. Habis gimana? Kemarin tidak punya, sekarang habis. Itu bukan habis, tapi memang ya tidak ada. Gimana kalau speknya di bawahnya? Oh ya, tidak apa-apa, sudah beli yang di bawahnya. Begitu dikirim ternyata masih tidak sama. Kenapa? Karena tadi dia hanya bermodalkan katalog, tidak punya barang. Jadi kalau mau jual online maka harus punya barangnya. La tabi ma laisa indak, jangan jual sesuatu yang bukan milikmu, apalagi cuma modal foto-foto barang. Yang ketiga, kalau misalnya kita ini tidak punya barang, maka harus ada sistem misalnya agensi, keagenan. Bilang dulu sama orangnya mau ikut jualkan, atau istilah lain apa reseller dan seterusnya. Bilang sama dia, nanti keuntungannya mau seperti apa, disampaikan sama yang bersangkutan. Jadi tidak kemudian mengambil foto orang lain atau tanpa izin terlebih dahulu, lalu kemudian kita buat brand sendiri padahal bukan punya kita. Sehingga kalau misalnya mau jualkan barang ke orang, sampaikan mau ikut menjualkan, saya dapat keuntungan berapa, apakah mengambil untung sendiri atau ada fee misalnya. Fee itu harus bersifat ujroh, bukan bersifat persen. Jadi kalau dalam Islam yang namanya jasa itu keuntungan tidak boleh pakai persen, tapi pakai fee, pakai ujroh, upah. Beda ya, persen sama upah. Jadi kalau menggunakan hitungan persen, maka Bapak dan Saudara sudah ada pula fatwanya di Majelis Ulama Indonesia, sudah ada, tidak boleh yang namanya jasa itu pakai persen, tapi yang namanya jasa itu pakai upah. Nah, misalnya jual beli mobil, jenengan jualkan mobil, itu tidak bisa kemudian diupah dengan berapa persen dari harga mobil. Tapi silahkan diupah, kalau satu mobil dikasih berapa juta, atau satu mobil dikasih berapa ratus ribu, itu boleh. Tapi kalau setiap mobil yang terjual saya kasih 3%, itu tidak boleh. Ya. Jadi itu tidak boleh. Saya sengaja pakai ilustrasi mobil, padahal biasanya bukan mobil. Jadi maka kalau kemudian pakai persen, padahal hanya menjualkan, lah ini menyelisih fatwa para ulama tentang masalah ini. Sehingga kalau misalnya jasa, ya jasa bukan pakai persen, jasa menjualkan itu pakai fee. Nah, misalnya saya kasih 10.000 misalnya, atau 15.000 atau apa, atau silahkan dia kulaan kemudian mencari untung sendiri dengan catatan tadi tidak menyelisih harga pasar yang sangat jauh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya sama Pak kaidahnya. Maka tadi saya bilang saya ngambil contoh lain, padahal yang terjadi biasanya bukan pada mobil, bilang begitu ya. Begitu? Cukup? Baik, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk jual beli online masih lama ya. Nanti kita bahas, itu hanya secara garis besar saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak semua barang boleh dijual dengan cara jual beli online, karena ada beberapa jual beli yang harus dipersyaratkan yadan biyadin atau kontan, tidak bisa online, apalagi sampai menunggu jasa pengiriman yang lama. Wallahu a'lam bishawab.